Welcome to my channel. Halo, selamat hari Sabtu dan juga salam sehat. Welcome to my channel. Selamat datang di channel Bung Harpa. Teman-teman semua dimanapun kalian berada, senang sekali bisa menyapa kalian di hari Sabtu yang cukup cerah dan panas ini. Tentunya yang membuat juga hati kita cerah adalah karena tidak lama lagi kita, Tim Nasional Indonesia akan menghadapi Jepang dan juga Saudi. Terutama lawan Jepang itu hanya selang 13 hari dari sekarang. Jadi gak kerasa setelah kemarin kita sempat kecewa karena gagal menang, bahkan membawa polling dari China, dari Qingdao. Sebulan lagi baru akan main. Sekarang udah gak kerasa ya, kurang dari 2 minggu lagi kita akan menghadapi Jepang di partai yang sangat penting di Gelora Bung Karno. Nah, hari ini ada berita yang sebagian besar mungkin kalian sudah dengar soal pemanggilan pemain. Garuda is calling ya. Jadi ini 27 pemain yang dipanggil oleh Sintayong dalam status profesional atau siap siaga. Jadi ini belum fix karena nanti akan direduksi menjadi 23 tergantung keadaan. Soal cedera, nggak cedera, atau mungkin juga skala prioritas pelatih dan sebagainya. Itu nanti akan difinalisasi H-8. Jadi kalau kita main tanggal 15 maka itu pendaftaran paling telat itu tanggal 7 November. 5 hari dari sekarang itu di fix 23 yang akan didaftar. Nah, yang menarik dari 23 nama yang dipanggil ini, dari 27 nama yang dipanggil ini, yang pasti ada beberapa perubahan dibandingkan saat skuad yang menghadapi China kemarin. Ada yang masuk, ada yang enggak seperti biasanya. Nah, pertama yang ini dulu, yang firm dulu ya. Jadi Kevin Dix seperti yang pernah gua angkat beberapa mungkin 1,5 minggu lalu, ini memang sudah confirm A1 ya, tidak akan dipanggil karena memang juga gua dapat info ini nggak kekejar. Ya pokoknya nggak bisa rampung lah proses naturalisasinya untuk menghadapi Jepang. Jadi gua waktu itu juga bilang ini untuk lebih masuk akal diproyeksikan untuk Maret. Itu yang pertama, Kevin Dix nggak masuk. Nah, kemudian juga yang nggak masuk lainnya adalah Asnawi Mangkualam dan juga Hernando Ari. Asnawi memang sudah gua angkat juga nih kemarin, yang bersangkutan sudah 3 pertandingan absen ya, dan ternyata usut punya usut dia mengalami hamstring dan diprediksi baru sembuh sekitar tanggal 10 atau tanggal 11, satu minggu dari sekarang, dan itu pun beresiko kalau dipanggil. Jadi nggak dipanggil ya, meskipun juga memang performa yang bersangkutan ya sedang sebenarnya di Port FC cukup lumayan ya, tapi di tim nasional memang katakanlah kalah bersaing dengan siapa namanya tuh Sandy Walsh, bahkan juga kalau Eleanor Renders mau dimasukin, dan juga Yakob Sayuri yang kembali dipanggil, nanti kita bahas. Jadi memang tidak ada alasan lain selain tidak memanggil Asnawi. Hernando Ari mungkin tadi gue udah singgung atau belum, gue lupa, mengalami masalah di bahunya ya. Jadi itu alasannya. Kemudian juga yang nggak dipanggil adalah Dimas Derajat. Ya ini nggak tahu ya, mungkin ada kaitannya dengan tindak tanduknya benar-benar nanduk ya. Ketika di pertandingan membela Persib Bandung itu juga tidak dipanggil. Jadi ini skuad yang dibandingkan menghadapi Qingdao kemarin ya. Dan satu lagi yang nggak masuk adalah Wahyu Prastio. Jadi ada so far ada 4 pemain ya dari catatan gua. Kalau ada yang skip nanti boleh ditambahkan. Itu yang berbeda ya, yang tidak dimasukkan skuad timnas oleh Sintayong dibandingkan laga melawan China. Jadi Wahyu Prastio ini dari informasi dari Maluku Utara United itu mengalami cedera. Oke. Nah, sekarang siapa yang justru masuk menggantikan? Pertama dari Mister Gawang dulu deh ya, biar urutan. Hernando Ari posisinya digantikan oleh M. Riyandi. Nah, ini tentunya tidak mengejutkan karena M. Riyandi juga dalam dalam beberapa pertandingan terakhir bersama Persis Solo ini cukup perform ya, dan dia memang memang di second line kiper kita di Indonesia itu cukup banyak pemain-pemain yang kiper-kiper yang bagus sebenarnya. Tapi memang yang paling top ya siapa lagi kalau bukan Bang Martin Paes ya. Sehingga Martin Paes dipanggil juga bersama dengan Nadeo Wargawinata, Borneo FC, dan tadi ya Emre Andi Persis Solo. Nah, kita sedikit ke belakang seperti biasa lah ya, nama-nama yang sudah kita kenal, Bang Jai, kemudian juga Rizky Ridho, Mes Hilgers, bahkan juga seperti Muhammad Ferrari ini kembali tetap dipanggil. Nah, yang menarik adalah Jordi Amat yang kelihatannya sudah
pulih dari cedera ya. Jadi yang bersangkutan ini mengalami cedera saat menghadapi Bahrain, diganti babak yang kedua, lawan China yang dia absen, tapi dia kemudian dipanggil kembali. Nah, ini ada dua hal, berarti memang secara fisik dia sudah pulih, dan kedua, memang kehadiran seorang Jordi Amat ini dibutuhkan bukan hanya soal fisiknya, tapi juga soal pengalaman dan juga leadershipnya. Bagaimanapun juga dia adalah salah satu pemain akamsi yang paling lama yang dinaturalisasi gitu ya. Jadi gua rasa dia memang sangat dibutuhkan oleh Sintayong di ruang ganti. Nah kemudian yang juga rutin dipanggil adalah Sean Patinama, Pratama Arhan, spesialis super sub ya. Mudah-mudahan kalau ada buntu kita bisa dapat lemparan ke dalam dan menghasilkan gol buat gawang Jepang ya. Dan Calvin Verdong udah pasti, dan Sandy Walsh. Yang menarik adalah dipanggilnya kembali duo Sayuri ya, walaupun satu posisinya sebagai Yance itu banyak berperan sebagai sisi kiri lah, sama persis. Jadi Yakob intinya di kanan lebih menyerang, Yance di kiri lebih bertahan. Itu dua-duanya juga dipanggil. Jadi luar biasa ya, kita ada pemain left back tuh 4 berarti ya, Sean Patinama, Calvin Verdong, Pratama Arhan, dan juga Yance Sayuri ya. Dan Yakob Sayuri di kanan, dan kita berharap sampai dengan nanti masih ada satu pertandingan lagi, Maluku Utara United, mudah-mudahan dia tidak mengalami cedera ya, karena dari kemarin-kemarin dua pemain ini sering sekali menjelang dipanggil itu cedera ya, dan gua agak sedih ketika ada orang berpikir wah ini kali sengaja kali. Gua rasa itu opsi terakhir ya yang ada di kepala dari kedua pemain ini ketika dipanggil tim nasional, karena bagaimanapun juga dua pemain ini naik levelnya, naik performanya, naik bahkan gajinya juga karena timnas. Tapi nggak mungkin dia kalau dipanggil timnas tuh sengaja cedera, itu nggak mungkin banget ya. Jadi satu pertandingan terakhir yang akan dijalani oleh Maluku Utara United yaitu menghadapi Persita tanggal 4. Jadi mudah-mudahan aman, gak cedera, sehingga dia bisa kembali memperkuat tim nasional Indonesia, duo Sayuri ini ya, atau Sayuri bersaudara. Oke, satu lagi last but not least di bagian belakang yaitu El Preman ya. El Bandidos, Justin Hapner sudah dipanggil. Nah, cuman kondisinya kita nggak tahu. Ya mungkin sudah mulai dari cedera atau masih recovery tapi dikit lagi, atau sudah recovery tapi 80%. Yang pasti kalau dipanggil dia sudah masuk radar, dan kalaupun dia nggak full recovery masih ada waktu sekitar 13 hari lagi. Hampir 2 minggu lagi. Dan kalaupun sejelek-jeleknya dia nggak bisa lawan Jepang, mudah-mudahan lawan Saudi dia bisa full. Jadi kita perlu squad full strength dalam kondisi apapun, semaksimal mungkin tentunya, sebugar mungkin, untuk menghadapi dua partai yang sangat menentukan nih, sangat menentukan bagi kelangsungan potensi peluang kita lolos ke Piala Dunia, dan juga kelangsungan kursi Sintayong bisa jadi ya. Tapi kita nggak mau bahas yang soal itu. Nah kita naik sedikit ke tengah, ada sama juga nih, kita bahas dulu beberapa nama yang sudah menjadi langganan. Ini hampir nggak ada perubahan ya. Ada Tom Hai di sana, Nathan Chow-Awon, Ivar Jenner. Walaupun Ivar Jenner nggak akan main di partai lawan Jepang ya, tapi kan ini langsung proyeksi ke lawan Saudi. Kemudian Ricky Kambuaya, ini salah satu kesukaannya Papi Sintayong juga nih ya, walaupun dia nggak akan atau kecil kemungkinan menjadi pemain inti. Kemudian ada Marcelino Ferdinand yang kemarin sudah menjalani debut perdana di level U21 bersama Oxford United ya. Jadi lini tengah itu hampir nggak ada perubahan. Nah di lini depan ada sedikit perubahan. Yang tadi gue bilang Dimas Derajat namanya tidak ada di sana. Jadi ada Ragnar Oratmangun, kemudian dari Dender, Witan Sulaiman, Persija Agi Maulana, Rafael Strike yang kemarin mencetak gol debut bersama Brisbane Roar atau Queensland Roar. Sayang ya, timnya tidak bisa terhindar dari kekalahan. Kemudian lagi ada siapa lagi? Hoki Caraka, ini juga pelan-pelan penampilannya mulai membaik. Dan Eleanor Randers, nggak tahu nih Eleanor Randers ini taruh di mana ya. Sebenarnya Eleanor Randers itu kayak dulu posisinya Gianluca Zambrotta gitu ya. Jadi nggak bisa di mana-mana, jadi susah untuk memposisikan dia itu di posisi apa. Yang pasti dia dipanggil. Kemudian juga last but not least Ramadan Sananta gitu. Jadi Ramadan Sananta ini secara nggak langsung ini masuk menggantikan Dimas Derajat ya. Jadi lumayan juga nih rezekinya nih si Ramadan Sananta, sering banget dia masuk ke timnas walaupun nggak selalu jadi pilihan utama dari Sintayong. Tapi it's okay, kita harus selalu menghargai para pemain kita, terlepas dari dia dimainkan atau menjadi pilihan utama atau enggak.
kan gitu kan. Yang pasti ya itu tadi adalah 27 nama yang sudah diminta oleh Sintayong untuk standby. Sekali lagi jangan sampai salah, nanti konfirmasi from 23 pemain yang akan menghadapi Jepang dan Saudi itu akan diumumkan H-7 biasanya atau H-8 lah, seperti itu ya. Oke, kalian mungkin ada komen terkait pemanggilan dari Sintayong ini, setuju, nggak setuju, atau mungkin ada usulan yang lain. Sekali lagi ini bukan soal ya kan STI lebih hebat dari kita, enggak. Ini adalah topik diskusi gitu loh, ya kan. Bukan kita lebih pintar dari Sintayong, tapi ini adalah topik diskusi. Kita bebas berekspresi selama itu tidak menghina. Jadi ini bebas-bebas saja. Silakan beropini di kolom komentar, tinggalkan komen, dan tentunya terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video update gue yang terbaru. Terima kasih dan happy weekend. Hidup Garuda.